Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan kembali lagi ke sejarah Minangkabau, yaitu seseorang penyebar agama Islam yang ada di Sulawesi Selatan tapi terlupakan karena dia namanya ditindih oleh 3 orang datuk yang terkenal telah menyebarkan agama Islam di Sulawesi, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Patimang. Nah, nama datuk ini menjadi mungkin sedikit tidak dikenal karena beliau sangat juga berjasa, dan beliau ini juga keberadaannya di Minangkabau sulit sekali ditelusuri. Siapakah dia? Dia adalah Datuk Mahkota Sultan. Nah, Datuk Mahkota Sultan ini sangat dikagumi oleh orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kutai Lama, di daerah Kutai Lama. Jadi kita akan membahas bagaimana Datuk Mahkota Sultan ini begitu digantungi sehingga sangat dihormati di daerah Sulawesi Selatan ini. Sebelumnya jangan lupa di like dulu, di subscribe, ditekan yang warna merah itu 1 kali seumur hidup menjadi warna ungu ya, dan jangan lupa di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Ini dia cerita tentang Datuk Mahkota Sultan. Banyak di antara kita yang tidak tahu tentang kiprah Datuk Mahkota Sultan Pagaruyung ini. Kita sadari dalam literatur sejarah Minangkabau, tanah kelahirannya, keberadaan Datuk Mahkota Sultan Pagaruyung sulit ditemui. Beliau seakan tenggelam oleh peran yang dimainkan oleh 3 orang datuk, yakni Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro, terutama dalam proses penyebaran agama Islam di daerah Sulawesi Selatan. Hanya saja kita terbantukan dengan literatur yang ada di daerah Sulawesi yang mengupas tentang sejarah kiprah tokoh ini dan dikaitkan dengan penyebaran Islam di daerah tersebut. Datuk Mahkota Sultan Pagaruyung, bukti keberadaan beliau di negeri asalnya yakni Minangkabau tidaklah berbekas. Namun di negeri nan jauh di sana bekas keberadaan beliau begitu jelas terlihat sampai sekarang ini. Kuburan beliau yang terletak di areal persawahan di daerah petani memperkuat keberadaan Datuk Mahkota Sultan Pagaruyung tersebut. Di areal perkuburan dengan dikelilingi oleh persawahan, penduduk, dan berjarak sekitar 1 km dari bibir pantai Sanraboni merupakan bukti nyata akan keberadaan beliau di daerah tersebut. Uniknya, kuburan tersebut dianggap keramat oleh sebagian masyarakat Sanraboni dan sekitarnya. Melakukan ritual dan bernazar sering dilakukan mereka. Bagi mereka sendiri, Datuk Mahkota Sultan Pagaruyung memiliki kemampuan tersendiri walaupun beliau sudah meninggal dunia. Di samping itu, bukti keberadaan beliau adalah sebuah masjid tua sebagai peninggalan beliau. Masjid tersebut terletak di Mandalika. Menurut Ali Malombasi, anak langsung dari raja terakhir Raja ke-23 Sanraboni, masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1602. Pernyataan dari Ali Malombasi tersebut diperkuat dengan naskah yang disimpan oleh Abdul Razak Daeng Ngogo, 80 tahun, dalam naskah yang ditulis ulang dalam bahasa Makassar. Keturunan Pagaruyung di Sulawesi tidak terlepas dari penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Agama Islam masuk ke Makassar sejak Raja Goa ke-10 Tuni Palangga 1546 sampai 1565, yaitu ketika dia memberikan izin kepada pedagang-pedagang Melayu untuk menempati daerah tersebut. Setelah kerajaan Goa Talo menjadikan Islam sebagai bagian agama resmi kerajaan, maka timbullah hasrat sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang diterimanya sebagai kebenaran yang harus disebarkan ke seluruh pelosok negeri, kerajaan-kerajaan tetangga, dan raja-raja negeri sahabat. Dengan demikian, maka Makassar mendapat kehormatan menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-17. Oke bro, nah jadi begitu sejarahnya. Masih banyak lagi yang terselip-selip.
Selain kita berbicara tentang misteri, kita juga berbicara tentang sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri dan menghargai jasa pahlawannya. Jadi apapun yang ada di Minangkabau harus kita gali, kita harus sebarkan kepada anak cucu kita agar mereka tahu bahwa Minangkabau ini bukanlah sebuah etnis yang kecil, tapi etnis yang besar dan mempunyai jasa-jasa yang sangat besar juga buat Nusantara ini. Nah, oleh karena itu wajib kita bangga sebagai orang Minang, apalagi menceritakannya kepada anak cucu kita nanti. Nah, jadi siaran ini bukan untuk hanya membanggakan satu daerah, tapi begitulah kiprah kita sebagai bangsa yang besar. Dan satu provinsi dengan provinsi yang lainnya saling berpautan. Kita harus berdamai di seluruh Indonesia ini. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.